A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sehat zahirul batin. Ya mukmin, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimallahu taala. Man abara min bisati ihsanihi asmatashul isaatu wa man abara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmuj idza sa. Barang siapa, kata Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, yang mengajar karena terdorong dirinya merasa sudah baik atau lebih baik, maka cirinya ia akan diam bila dia berbuat salah. Dan barang siapa yang mengajar lantaran pengertian atau kebaikannya Allah Subhanahu wa taala untuknya, atau niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diam bila melakukan satu kesalahan. Barang siapa yang mengajar hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau memberi nasihat kepada orang lain karena sabab merasa dirinya itu sudah baik atau lebih baik dari yang dinasihatkannya, atau lebih pantas dia mengajar, maka dia akan merasa malu memberi nasihat lagi pada saat dia melakukan dosa. Namun orang yang mengajar karena dia didorong karena semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, maka tentu dia tidak akan merasa malu sekalipun dia tergelincir di dalam kesalahan atau ke dalam dosa. Karena dia berbuat baik itu merasa hanya semata-mata karunia Allah, bukan karena dirinya sebagai makhluk Allah. Nah, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah luput daripada yang namanya dosa. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembagian daripada manusia menurut Abul Abbas Al-Marsi. Manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan orang yang selalu ingat akan amaliyahnya atau amal-amalnya, apa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu golongan orang-orang yang selalu ingat terhadap pemberian-pemberian Allah kepadanya. Dan yang ketiga ialah golongan yang selalu memandang bahwa semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah jua. Golongan yang pertama yaitu orang yang selalu memikirkan kekurangan dirinya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, sampai-sampai kurangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat hatinya itu bersedih. Kemudian golongan yang kedua selalu melihat semua ini semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang seperti ini selalu gembira dalam keadaan suka maupun duka. Dan golongan yang ketiga, dia lupa terhadap nilai-nilai kemanusiaannya sendiri. Dia hanya ingat asalnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua terserah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengaturnya. Ada kisah yang menarik dari Abul Hasan Asyadzili. Pada suatu hari, kata Abul Hasan Asyadzili, saya membaca suatu surah, Qul a'udzu birabbin nas, syarril waswasil khannas. Maksudnya sampai akhir surah. Namun ketika bacaanku, kata Abul Hasan Asyadzili, sampai pada lapas syarril waswasil khannas, dalam hatiku berbisik, ada bisikan adanya sesuatu yang menyusup antara aku dan Allah Subhanahu wa taala,
yang sangat halus dan samar untuk melupakan engkau dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, serta mengingatkanmu kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Tujuan daripada bisikan itu ialah membelokkan hati kamu dari husnuzon atau prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi perasaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berhati-hatilah. Abul Hasan Asyadzili melanjutkan fatwanya. Seseorang hukama ialah manusia yang telah mengetahui rahasia-rahasia karunia Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bencana yang menimpa sehari-hari. Dia juga bilang, amal yang sedikit dan diakui sebagai karunia Allah untuknya itu lebih baik daripada banyaknya amal yang masih merasa kekurangan dirinya. Maksud daripada Abul Hasan Asyadzili, seolah-olah kebaikan amalia atau amal seseorang yang dikerjakan itu dari dirinya sendiri, hanya saja sekarang belum baik, kemudian terus berusaha dan memikirkan bagaimana caranya lebih baik, padahal seharusnya dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan. Jika Allah belum memberikan kebaikan itu, maka dalam dirinya tetap tidak ada perubahan kepada kebaikan menurut pemikirannya. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan mencukupi kebutuhannya. Semuanya ayol mukmin lantaran kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan lantaran kekuatan pemikiran dan kemampuan kita selaku manusia yang hina dina ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-fakir da'iminallah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.